Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai 5 kriteria produk halal. Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, proses produk halal. Yang keempat, produk. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Kebijakan. 1. Menetapkan kebijakan halal. 2. Sosialisasi kebijakan halal kepada semua personil di perusahaan untuk memastikan semua personil menjaga integritas halal di perusahaan dilakukan dengan menggunakan berbagai media komunikasi. 3. Perusahaan menyimpan dan memelihara catatan atau rekaman bukti hasil sosialisasi kebijakan halal kepada semua pihak yang terkait. 4. Menempel poster kebijakan halal dan edukasi halal di kantor, area produksi, dan gudang. Tanggung jawab. Tanggung jawab manajemen puncak pemilik usaha atau pimpinan perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap 1. Ketersediaan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan PPH di perusahaan. 2. Kepastian dan jaminan integritas halal dari seluruh personel di perusahaan. 3. Penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal serta tugas dan tanggung jawabnya untuk menerapkan SJPH dan dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk, tim manajemen halal dan atau penyelia halal. Pembinaan atau pelatihan. Pembinaan sumber daya manusia pemilik usaha atau pimpinan perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau kompetisi di bidang halal sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan pelatihan dan atau kompetisi dilakukan dengan izin pemilik usaha dan diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Bahan. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan seluruh jenis bahan atau bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal kecuali tidak kritis sesuai dengan surat keputusan Direktur LPPOM MUI nomor 12 atau DIR atau LPPOM MUI 2020. Yang kedua, menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menyusun daftar bahan dan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH. Apabila terjadi perubahan, wajib melaporkannya kepada BPJPH dan LPH. Yang keempat, membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek, dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH. Yang kelima, memelihara catatan pembelian bahan atau bukti pembelian bahan atau bon atau nota atau kwitansi dan lain-lain. Contoh, label kemasan jika ada selama masa berlaku sertifikat halal kecuali untuk bahan yang dilarang dibeli, maka disimpan bukti pembelian berakhir. Yang keenam, jika akan menggunakan bahan baru di luar daftar dan bahan halal atau termasuk bahan lama dengan produsen baru, kami akan meminta persetujuan penggunaan bahan tersebut ke BPJPH dan LPH. Bahan baru dapat digunakan hanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BPJPH dan LPH. Bukti persetujuan penggunaan bahan baru harus disimpan selama masa berlakunya sertifikatnya halal. Yang ketujuh, memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memeriksa kesesuaian nama bahan, nama produsen, dan negara produsen dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal. Bahan yang boleh digunakan hanya bahan yang namanya bahan produsen dengan negara produsennya sesuai dengan daftar bahan halal. Yang kedelapan,
membuat formula atau resep produk baku yang akan menjadi acuan atau rujukan untuk bagian produksi dalam memproduksi produk atau produk yang memiliki formula. Yang kesembilan, melakukan produksi dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam daftar bahan halal. Yang ke-10, jika terlanjur ada penggunaan bahan yang tidak tercantum dalam daftar bahan halal, produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Produk tersebut selanjutnya dimusnahkan dan bukti pemusnahan produk harus disimpan. Yang ke-11, melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitas. Proses produk halal memisahkan peralatan dan perangkat yang digunakan untuk proses produk yang halal dan tidak halal meliputi alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan, sarana pembersihan, sarana pemeliharaan, dan tempat penyimpanan untuk alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan. Menjaga dan memastikan alat proses produk halal tetap bersih dan higienis, bebas dari najis dan bahan tidak halal. Menggunakan peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan proses produk halal tidak terbuat dari bahan tidak halal, serta memastikan penggunaan bahan perawatan dan alat penolongnya tidak terbuat dari bahan tidak halal. Untuk pengambilan sampel tidak bergantian antara bahan dan atau produk halal dan tidak halal. Melengkapi dokumen fasilitas produksi untuk produk yang disertifikasi halal apabila fasilitas produksi digunakan juga untuk memproduksi produk yang tidak disertifikasi halal kecuali bahan berasal dari bahan yang diharamkan, yaitu meliputi nama produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, pencucian atau menyamakan pada fasilitas produk yang digunakan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu produk. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan produk halal terkait produk serta identifikasi dan mampu telusur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu produk yang disertifikasi halal adalah produk yang didaftarkan ke BPJBH dan disepakati oleh lembaga pemeriksa halal. Yang kedua yaitu menghasilkan produk dari bahan halal dan diproses dengan cara sesuai persyaratan. Yang ketiga, fasilitas yang digunakan dan produk yang dihasilkan tidak bercampur dengan proses produksi dan produk yang tidak halal atau tidak terdaftar kepada BPJBH. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan tidak mengandung nama, bentuk, dan karakteristik atau profil sensori yang mengarah kepada produk haram atau produk yang dinyatakan tidak halal berdasarkan ketetapan fatwa. Yang kelima, menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan menggunakan yang bersih dan bebas najis, serta desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar kemasan produk tidak menyesatkan dan tidak mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, serta penyantuman logo halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi. Yang ketujuh, jika terdapat penambahan atau pengembangan produk di luar yang telah didaftarkan sertifikasi halal, harus dilaporkan kepada BPJBH. Selanjutnya, menjamin ketertelusuran kehalalan produk, bahwa produk berasal dari bahan yang memenuhi kriteria bahan, kriteria penggunaan bahan baru, dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas. Misal, catatan pemilihan bahan, catatan produksi, dan catatan penjualan. Yang kesembilan, mendaftarkan setiap ada produk baru retail atau eceran dengan merek yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan. Yang ke-10, memastikan produk halal tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan tidak memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram, misalnya coklat,
coklat Valentine, mie setan, minuman rasa bir, roti rasa daging babi, pasta bikini. Yang selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan produk halal terkait pemantauan dan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal dan kaji ulang manajemen mengacu pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, audit internal minimal dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan cara memeriksa pelaksanaan seluruh prosedur operasional dan membuat laporan audit. Yang kedua, audit internal dilakukan oleh personil yang telah mempunyai kompetensi dengan pembuktian pelatihan dan yang memadai. Yang ketiga, kaji ulang manajemen dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH dan membuat notulen hasil kaji ulang. Yang kedua, memiliki dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Yang ketiga, jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH, dilakukan usaha dengan kriteria SJPH dan persyaratan sertifikasi, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Bukti perbaikan tidak kesesuaian harus disimpan selama masa sertifikat halal berlaku. Yang terakhir, keempat adalah melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJH dan lembaga pemeriksa halal.